kalau kita dengarkan pidato Pak Prabowo, memang ujung-ujungnya itu seperti mengeluhkan, kok Pak Jokowi gini amat ya, ninggalin negara nggak ada uangnya gitu. Oh gitu. Jadi saya punya proyek-proyek atau program-program ini kan kebanyakan spending, makan bergizi gratis spending, membebaskan utang UMKM spending, menaikkan tunjangan spending. Sementara revenue pemasukannya ini nggak ada. Kemarin baru mau penyesuaian 12% kan diprotes. Jadi nggak jadi. Ya mau nggak mau lah. Pak Prabowo yang ada apa? Penghematan anak buahnya. Semuanya mengikuti apa yang diinginkan oleh sang presiden. Di setiap kali pergantian presiden, yang namanya beban yang ditinggalkan oleh presiden sebelumnya itu pasti ada, termasuk Jokowi kepada Prabowo. Walaupun di pemerintahan Prabowo Gibran yang selalu digaungkan adalah isu keberlanjutan, namun kenyataannya di awal-awal pemerintahan Prabowo sampai dengan 100 hari kerja, program-program yang tampak bukan program-program yang katanya keberlanjutan dari program-program Jokowi. Justru malah program yang membebani Prabowo sendiri, seperti halnya menurut Hendry Satrio, pengamat politik. Program makan bergizi gratis, membebaskan utang UMKM, dan menaikkan tunjangan, yang mana dari beberapa program tersebut yang sudah mulai berjalan di awal tahun 2025 ini, tidak ada satupun program yang katanya program keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Jokowi. Hal ini yang membebani pemerintahan Prabowo di awal tahun ini. Dan pidato-pidatonya selalu ujung-ujungnya tuh kayak, kita nih nggak punya duit misalnya, berkeluh kesah tentang nanti kepala daerah dipilih DPRD aja, itu kan uang. Terus kemudian dia bilang nanti kalau koruptor nggak balikin duit, saya ampunin deh, itu uang juga. Terus kemudian kita harus berhemat perjalanan-perjalanan, itu uang juga. Jadi dia tuh mau nyampein, gila dia susah banget ya hidup gue sekarang. Kan dia bilang tuh, jangan disangka enak jadi presiden, karena memang jadi presiden kondisi lagi berat ya. Jadi presiden itu enak kalau uangnya ada. Jadi mau ngapa-ngapain juga bisa. Makanya juga jangan marah-marah kalau yang misalnya nih punya mimpi IKN bakal jadi ibu kota negara, terus sekarang ditumbuhi lalang dan semak belukar, ya kan emang kebutuhannya di DMBG nih sekarang, sudah ganti juga. Diibaratkan Prabowo saat ini berada di posisi tengah-tengah di antara dua arah jalan, di mana arah jalan yang pertama ada program-program pemerintahan sebelumnya di sana, yaitu Jokowi yang harus dilanjutkan. Dan arah jalan yang kedua ada juga program-program Prabowo sendiri yang sudah menjadi janji politiknya. Dan di antara program-program Jokowi dan Prabowo ada program yang sangat besar, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan makan bergizi gratis, di mana kedua program besar tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar, sedangkan keadaan keuangan negara hari ini sangat memprihatinkan. Sehingga menurut Hendry Satrio sangat tampak sekali bahwa Presiden Prabowo saat ini sangat membutuhkan keuangan negara untuk program-programnya agar bisa berjalan. Terlihat dari pidato-pidatonya menyinggung soal kepala daerah yang mana pemilihannya dipilih oleh DPR lagi, dan menyinggung soal koruptor yang mau dimaafkan asal uangnya dikembalikan lagi kepada negara, dan juga akan mengevaluasi proyek strategis nasional atau PSN termasuk IKN. Jadi menurut Hendry Satrio, para pendukung Jokowi jangan marah kalau IKN sekarang ditumbuhi semak belukar, karena dananya sekarang ini oleh Prabowo akan dialokasikan ke dalam program makan bergizi gratis, yang mana program makan bergizi gratis termasuk program populis dan menjadi program unggulan di pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.